Halo, nama saya Zahra Nurhaliza dari kelas Pendidikan Sejarah B 2018. Di sini saya akan membahas mengenai teori belajar konstruktivistik. Yang pertama akan dibahas mengenai pengertian teori konstruktivistik. Kedua, latar belakang lahirnya teori konstruktivistik. Ketiga, varian teori konstruktivistik. Keempat, pandangan mengenai teori konstruktivistik. Dan yang kelima, penerapan teori konstruktivistik. Yang pertama adalah pengertian. Teori belajar konstruktivistik adalah teori belajar yang menekankan pada pencapaian potensi maksimal oleh siswa, di mana siswa mendapatkan pengalaman langsung dalam pembelajaran, sehingga perkembangan kognitif dapat dibangun dengan melibatkan siswa secara langsung untuk membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri dari pengalaman yang didapat. Yang kedua, latar belakang lahirnya teori konstruktivistik. Aliran konstruktivistik lahir dari kritik terbuka terhadap pendekatan realisme. Konstruktivistik merupakan pengembangan dari teori Gestalt. Bedanya, pada teori Gestalt permasalahan dimunculkan berasal dari pancingan eksternal, sedangkan menurut teori konstruktivistik, pengetahuan direkonstruksi sendiri oleh tiap individu. Realisme menganggap bahwa panca indera atau pengamatan adalah suatu instrumen untuk memperoleh suatu pengetahuan dan kebenaran. Sedangkan konstruktivistik sebaliknya, menganggap pengetahuan itu dibangun dari interaksi individu dengan lingkungannya dan memunculkan keingintahuan di dalam diri. Yang ketiga, varian teori konstruktivistik. Yang pertama adalah konstruktivisme psikologis oleh Jean-Piaget. Teori ini berfokus pada konstruksi internal individu terhadap pengetahuan. Yang kedua adalah konstruktivisme sosial oleh Vygotsky. Teori ini berpandangan bahwa pengetahuan berada dalam konteks sosial, karenanya ditekankan pentingnya bahasa dalam belajar yang timbul dalam situasi-situasi sosial yang berorientasi pada aktivitas. Yang ketiga, konstruktivisme dialektikal oleh Brenner. Teori ini merupakan percampuran dari teori konstruktivisme psikologis dan sosial. Selanjutnya adalah pandangan mengenai teori konstruktivistik. Menurut Russ Effendi, teori konstruktivistik merupakan suatu teori yang dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget yang menegaskan bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran setiap individu melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah penyerapan informasi baru dalam pikiran, sedangkan akomodasi adalah menyusun kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru, sehingga informasi tersebut mempunyai tempat. Yang terakhir adalah penerapan teori konstruktivistik. Yang pertama ada fase eksplorasi. Pertama, guru memperkenalkan suatu materi pelajaran kepada siswa. Misalnya dalam pembelajaran sejarah, guru bertanya, apa yang kalian ketahui tentang peristiwa Perang Dunia I? Selanjutnya, siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru dengan pengetahuan yang mereka ketahui. Jawaban setiap siswa pasti akan berbeda. Selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk mencari tahu mengenai peristiwa Perang Dunia I melalui buku atau internet. Yang kedua adalah fase klarifikasi. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan peristiwa Perang Dunia I. Secara berkelompok, siswa akan melakukan diskusi tentang apa yang mereka dapat dari hasil pencarian mereka tentang Perang Dunia I. Selanjutnya, siswa mencari tambahan rujukan tentang Perang Dunia I untuk menambah pemahaman mereka. Yang terakhir adalah fase aplikasi. Pertama, setiap perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Setelah siswa mempresentasikan hasil diskusi, guru menjelaskan tentang apa yang kurang dari penjelasan siswa. Dengan pengetahuan baru yang didapat oleh siswa, mereka akan merekonstruksi pemikiran mereka tentang Perang Dunia I, sehingga pengetahuan yang baru didapat oleh siswa memiliki tempat.
Sekian penjelasan saya mengenai teori belajar konstruktivistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan.